Ketemu lagi di Hot Room. Kita mau nanya kepada Bapak Sutamaji, Ketua KPPS 66 Kebun Kacang. Katanya ada anggota Bapak yang meninggal ya. Bisa ceritakan kronologis kejadiannya? Jadi kecelakaan, kebetulan saudara saya itu posisinya lagi mau mengantar distribusi kotak suara ke GOR. Oke. Dia berboncengan sama Panwas. Naik motor? Naik motor. Oke. Dan kebetulan sebelumnya juga kan ada pihak kepolisian bertanya, dia bilang apakah bisa mengantar surat suara ini sendiri tanpa dikawal? Ya. Karena dia masih banyak pengawalan untuk TPS yang lain. Ya. Ya kebetulan saya sanggupin dan bilang ya udah kalau memang nggak melanggar aturan ya saya jalan. Nah terus saya jalan, setelah jalan jarak dari rumah ke GOR itu paling 3 kilo, 4 kiloan lah. Korban ini apa? Dia memanggul? Enggak, dia bawa motor. Hanya naik motor doang? Iya. Bisa meninggal? Dia kecelakaan, dia jatuh. Kecelakaan jatuh, jadi bukan karena bawa beban terlalu berat? Enggak, beban. Begitu? Kecelakaan naik motor? Ya dia naik motor, memang naik motor. Jadi kecelakaan biasa dong? Iya kecelakaan, tapi dia posisinya dalam mengantar itu kotak suara. Nggak, maksud saya waktu dia naik motor itu bawa kotak suara nggak? Bawa. Oh begitu. Bawa. Dia maksudnya bawa, dia ada di boncengannya atau? Dia yang bawa motor. Di belakangnya ada orang? Oh gitu ya, ngangkut begitu? Iya. Terus sudah dapat santunan belum? 36 juta? Belum. Belum? Belum. Kenapa belum? Ya saya juga kurang tahu. Ini kebetulan. Siapkan surat kuasa, kita gugat sekarang, ada 2 di sini. Ya? Mantap. Belum ya? 36 juta loh? Belum. Begitu ya? Belum. Oke. Ini Umur berapa dia? 24. Ah, masih muda begitu? 24? Kalah mas saya. Saya 2 hari berdansa masih kuat saya. Apa diagnosanya? Apa? Kecelakaan murni ya? Kecelakaan murni. Kecelakaan ya? Tapi mungkin karena terlalu bebannya berat kali ya? Yang apa? Iya, kemungkinan sih karena yang dibawa itu kotak DPRD. Begitu ya, kotak DPRD ya. Oke. Oke, Pak Ahmad Nur Hidayat. Gejala apa yang terjadi? Kok begitu banyak terus yang meninggal? Apakah ini murni meninggal atau seperti yang di Korea? Ya, ada sengaja dibikin meninggal atau gimana? Wah. Korea Utara kan yang sengaja dikasih sapu tangan terus benar ya, diracun itu kan? Saya kira begini, pertama saya ingin katakan bahwa kita harus belajar dari pemilu 2019. Ya. 2019 itu saya punya datanya, ini bisa di cross check data yang diambil dari KPU di H+5 karena pemilunya bulan April tanggal 17 ya. H+5 itu pemilu 2019 itu mencatat 91 wafat. H+5. Iya, 374 sakit. Ya. Sekarang pemilu 2024 H+7. Ya. Angkanya 94. Sama, hampir sama persis. Hampir sama. Ya. Jadi apa yang ingin saya katakan, kalau 2019 kita kan melihat angkanya 829 petugas KPPS, tapi kita hitung selama 9 bulan. 800 yang meninggal. 800 yang 2019 yang meninggal, kemudian meninggalnya secara bertahap. Yang saya katakan tadi data KPU mengatakan H+5 itu 91 orang. Tadi kalau Pak Idam mengatakan semoga tidak bertambah, tetapi kalau kita melihat pengalaman 2019, dia bertambah terus. Bahkan sebelumnya 71, 84, sekarang 94. Jadi ini setiap hari ada peningkatan yang meninggal. Dan saya agak menyaksikan kalau ini akan berhenti. Karena beberapa tempat yang saya ada update, beberapa dokter cerita, ini banyak mantan PPS ya yang terlibat dalam pemilu kemarin, itu dia baru lapor ke rumah sakit. Mengeluhkan dia punya masalah sesak napas. Padahal dia tidak punya riwayat sesak napas. Nah ini yang menjadi, saya kira ini menjadi pertanyaan publik yang perlu dijawab, bahwa ini perlu ada investigasi dan juga transparansi. Anda curiga aja dari KPU, bukan curiga. Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi kalau penyebabnya adalah karena dia stres, maka kita harus bicaranya adalah bagaimana preventif di masa depan. Tapi kalau penyebabnya ada hal lain, nah ini yang perlu diketahui oleh publik. Hal lain itu apa? Ya hal lain itu macam-macam. Ya, mungkin dia keracunan makanan, mungkin ya ada makanan yang dikonsumsi tidak sesuai. Tetapi saya ingin katakan begini,
proses KPU melakukan penindakan preventif menurut saya too late, too little. Terlalu kecil dan terlambat. Misalkan begini, punya kerjasama screening kesehatan yang 2019 tidak dilakukan, tapi 2024 alhamdulillah dilakukan, ada screening kesehatan. Asal-asalan? Bukan, screeningnya dilakukan tidak menentukan seseorang itu layak atau tidak jadi petugas KPPS. Sudah ada, mereka sudah dinyatakan layak, baru dites kesehatannya. Jadi kan kita nggak preventif ini namanya. Kalau kita preventif, kalau di atas kesehatan Anda punya komorbid misalkan, atau Anda usianya di atas 55 tahun yang punya resiko tinggi misalkan, kan bisa dibatalkan jadi tapi kan harus dibawa ke lab rumah sakit. 5 juta petugas bisa ratusan miliar itu. Tentunya kita punya, setelah COVID kan kita punya tenaga kesehatan yang sudah terampil. Ingat, COVID itu seluruh Indonesia. Tenaga kesehatan kita, puskesmas kita sudah sangat baik. Meskipun tenaga medisnya kurang. Jadi menurut Anda penyebab meninggalnya itu apa? Karena kelelahan atau apa? Saya termasuk yang tidak percaya kelelahan. Kenapa saya tidak percaya? Karena begini, kan sudah dibatasi umurnya itu antara 17 sampai 55. Dan ini kita harus apresiasi karena KPU membatasi itu. Itu di KPU. Itu di KPU. Ya itu di KPU. Kalau di karena di undang-undang tidak ada pembatasan. Nah, persoalannya juga begini. Di berbagai tempat ada juga yang usia 55 tahun bekerja sebagai kepala petugas KPPS. Dan ini kan artinya kalau kita aturan kita tegakkan, ini juga banyak mekanisme yang tidak dilakukan. Satu. Yang kedua, kalau kita bicaranya adalah kelelahan, banyak tenaga kerja, apalagi kalau muda-muda, dia bekerja 12 jam, 24 jam, dan juga ada suasana gembira karena ini pemilu, dia enjoy. Jadi, coba simpulkan, jadi menurut Anda apa? Jadi saya termasuk yang tidak percaya karena kelelahan. Jadi apa dong? Tetapi kita perlu melakukan investigasi. Saya tidak melakukan menuduh ya. Tetapi kalau kita melihat bobot kerja dan juga pengalaman tahun 2019, maka sepertinya ada satu proses yang tidak dilakukan oleh KPU. Yaitu apa? Screening tadi. Screening secara serius. Bahwa yang terlibat dalam proses yang memakan waktu, apalagi diakui tadi sampai jam 1 malam, jam 3 malam, ini harusnya mereka yang secara fisik kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya ada sistem pelatihan yang terpadu, yang dikembangkan oleh KPU kepada mereka yang akan bertugas, bahwa Anda ini akan bekerja malam loh. Jadi Anda punya istirahat jam tertentu loh. Jam 8 Anda harus break misalkan. Jam 12 atau jam 11 ada break, disiapkan konsumsinya. Pelatihan ini saya rasa tidak dilakukan secara serius. Jadi kesalahan siapa itu? Menurut saya tanggung jawab itu ada di KPU. KPU lagi. Oke, coba Pak James Lee Huta Barat, ada ombudsman. Kesalahan siapa? KPU atau memang yang meninggal itu adalah yang sudah keropos. Saya masih muda, saya bisa 3 hari 3 malam dan saya masih kuat nggak tidur. Ini umur 20, ada 24 pada meninggal. Ini apa penyebabnya? Oke, bisa. Sebelumnya saya coba sampaikan dulu. Kita tahun 2019 kan ada masalah seperti ini, kita atas prakarsa sendiri kan sudah memberikan masukan, sudah investigasi kita atas prakarsa sendiri, kita berikan 5 saran. Apa itu? Saran yang pertama itu adalah perbaikan regulasi yang ada sekarang, dan itu belum dilaksanakan 100%. Tidak dilaksanakan 100% seperti yang kita mau. Yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM. SDM yang sekarang itu adalah yang kita mintakan waktu itu, memang sudah ada perbaikan gitu. Cuma yang kita minta adalah bagaimana mendeteksi dari awal sehingga perlu screening kesehatan. 5 juta Pak, itu biayanya berapa Pak? Itu 5 kan juta orang. 5 juta itu kan di seluruh Indonesia. Iya, biayanya berapa kalau KPU? Emang KPU punya anggaran itu? Caranya adalah dengan BPJS. Jadi kalau direkrut ada 2 hal kan. Jadi orang itu dimasukin BPJS atau orang yang sudah BPJS yang direkrutkan. Coba, jadi menurut Bapak, meninggalnya ini malpraktek KPU atau apa? Coba. Yang kita lihat dari segi yang kedua tadi, yang SDM itu adalah deteksi yang pertama adalah kita tidak bisa mendeteksi orang itu sejak direkrut. Yang kedua adalah BIMTEK-nya itu, bimbingan teknis dan lain-lain, itu kan mepet waktunya. Sehingga kesalahan-kesalahan itu mungkin bisa terjadi. Yang terjadi di beberapa tempat adalah karena mereka tidak mahir tadi, agak nyambung yang tadi, tidak mahir, sehingga yang harusnya selesai jam 7 sore diulang lagi karena memang kemampuan mereka. Jadi apa? Keadaan atau manajemen yang salah dari KPU? Manajemen itu untuk mengedukasi petugas-petugas itu kan. Oke, kita istirahat dulu deh. Kita istirahat dulu ya. Jadi manajemen yang salah dari KPU, nanti KPU akan jawab ya. Kalau salah manajemen bisa digugat nanti ya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.